Halo semua, kembali lagi di channel saya Putu Melana. Jadi beberapa waktu lalu saya berkesempatan pergi ke konser bersama adik saya. Di sana saya melihat banyak orang membawa kamera. Adik saya juga membawa kamera Instax-nya. Padahal saya sudah mempunyai iPhone yang kameranya mumpuni, tapi melihat mereka membawa kamera membuat saya kangen. Saya kangen dengan sensasi menggunakan kamera. Maksudnya kamera mirrorless. Kangen sama bunyi klik saat menekan tombol shutter, dan juga feel fisik dari kamera yang berbeda dengan smartphone. Karena itu saya memutuskan untuk membeli sebuah kamera. Pilihan saya jatuh kepada Fujifilm X-M1. Di video ini saya akan full review kamera ini. Kita lihat apakah kamera ini masih layak digunakan di tahun 2025, dan juga sedikit tips untuk membeli kamera second. Plus saya akan perlihatkan hasil foto street fotografi dari kamera ini. Saya beli kamera ini di Shopee seharga 3 juta, sudah termasuk dengan lensa CT Artisan 35mm f1.4. Kita buka paketnya. Di sini bahkan kartu garansinya masih. Dan ada sebuah CD dan buku manual. Saya diberikan satu baterai original Fujifilm dan chargernya, dan satu lagi baterai third party. Inilah penampakan kameranya. Secara fisik ukurannya jauh lebih kecil dari XS10 atau XT200 yang pernah saya pakai, dan bisa dibilang masih sangat mulus untuk kamera keluaran 12 tahun lalu. Di sini ada strap original, dan ini dia lensa TT Artisannya. Lensanya masih sangat mulus. Kamera ini saya dapat kurang lebih kondisinya bisa terbilang masih sangat mulus. Setelah saya unboxing paketnya, saya cek semua fungsinya apakah dia berfungsi dengan normal. Semua tombol masih berfungsi normal. Layarnya vignette, tapi sudah dijelaskan oleh penjualnya layarnya vignette. Tapi tidak berpengaruh ke hasil foto. Tapi scroll button yang di bagian depan sedikit main-main, tapi masih bisa berfungsi. Dan juga ternyata sensornya di sini ada sedikit percak-percak. Padahal di foto dan video yang dikirim seller sebelumnya saat saya membeli kamera, dia masih terlihat sangat mulus. Nah, itu dia tips pertama jika kalian membeli kamera second, teman-teman. Kalau bisa kalian cek langsung fisiknya, ketemu dengan sellernya. Tidak hanya melalui gambar atau foto-foto yang dikirim seller. Saya gas saja membeli X-M1 ini karena sebelumnya kamera XS10 dan XT200 juga saya beli second, dan tidak ada masalah sama sekali pada saat itu. Lalu saya coba belikan sensor cleaner untuk membersihkan sensor dari XM1 ini, tapi setelah saya coba bersihkan ternyata spotnya tidak bisa hilang, teman-teman. Tapi sejauh ini spotnya tidak berpengaruh pada hasil foto yang saya ambil. Ya, maklum kamera keluaran 12 tahun lalu, dengan harga segitu menurut saya masih oke. Nah, sekarang kita bahas kenapa XM1 ini menarik, terutama jika dibandingkan dengan kamera modern yang pernah saya punya. Kamera Fujifilm X-M1 ini menggunakan sensor X-Trans CMOS APS-C 16MP. Ukuran sensor yang sama dengan kamera Fujifilm lainnya, karena Fujifilm tidak membuat full frame. Tapi resolusinya lebih rendah dibandingkan dengan kamera saya sebelumnya. Sebelumnya X-T200 dan X10 menggunakan 26MP, sedangkan di sini 16MP saja. Tapi kualitas gambarnya masih bagus. Dia memiliki warna khas Fujifilm, terutama dia menggunakan sensor X-Trans generasi pertama. Berbeda dengan kamera X-T200 yang pernah saya punya, walaupun dia lebih modern, tapi dia menggunakan sensor yang berbeda. Dia menggunakan sensor CMOS. Jadi warna khas Fujifilm sedikit berubah di sensor itu. Hasil gambar dari X-Trans 1 masih mantap dan memiliki khas Fujifilm sekali. Ini perbedaan yang paling signifikan. Dia tidak memiliki viewfinder, jadi kita harus mengandalkan LCD-nya yang kecil ini. Terutama jika kalian shoot outdoor, apalagi menggunakan layar LCD yang vignette seperti yang saya dapat di sini. Akan susah untuk kalian mencari fokus ketika menggunakan lensa manual. Berbeda dengan XS10 dan XT200, dia sudah memiliki viewfinder. Tapi mungkin ini yang membuat kamera XM1 ini menjadi lebih minimalis dan compact. Cara pengoperasian kamera ini lebih banyak menggunakan tombol karena dia belum mendukung touchscreen. Dan tombol-tombolnya juga terbatas, tidak ada dial di bagian depannya. Cuma ada satu tombol yang bisa di custom. Di sini saya menggunakannya sebagai pengganti ISO. Jadi saya gampang untuk mengatur segitiga exposure. Scroll bagian depan untuk mengganti shutter speed, tombol custom untuk ISO, dan aperture bisa kita atur di lensanya. Awalnya saya ingin membeli kamera ini menggunakannya untuk full manual, lensa manual, bahkan syuting di manual mode. Karena ke poin awal, saya membeli kamera ini karena saya kangen syuting menggunakan kamera mirrorless. Kangen dengan feel syuting menggunakan kamera. Karena itu saya lebih memilih lensa TT Artisan 35mm 1.4 yang manual di paket pembeliannya. Tapi ternyata menu dari X-M1 ini sangat terbatas. Ada kekurangan yang sangat disayangkan kenapa menu ini tidak ada di X-M1. Dia tidak bisa mengganti warna dari focus assist.
atau focus pick. Warna focus picking cuma bisa menggunakan warna putih, tidak bisa diganti. Jadi sangat susah untuk kalian picking fokus ketika syuting manual menggunakan lensa manual. Terutama jika di frame kalian kebanyakan warna putih atau sedang overexpose. Akan susah untuk kalian untuk mencari fokusnya. Karena itu saya belikan dia kamera autofocus. Lensa ini dari TT Artisan juga, TT Artisan 27mm f2.8. Lensa ini saya beli second juga di marketplace Facebook, jadi saya bisa langsung mengecek fisiknya apakah dia bagus dan layak dibeli. Lensa ini saya dapatkan seharga 1,4 juta di marketplace. Saya mendapatkan harga yang bagus. Harga baru dari kamera ini kurang lebih 2,4 juta. Mari kita cek nanti. Lensa ini tergolong ke lensa pancake, jadi bisa membuat kamera XM1 ini menjadi lebih compact, bahkan bisa dimasukkan ke kantong. Tapi ini tidak saya sarankan ya. Nah, kalau dari segi video, kamera XM1 ini bukan dibuat untuk video shooting. Fitur videonya sangat mendasar. Dia cuma bisa shoot 1080p 30 fps. Jadi fokus utama kamera ini memang untuk shooting foto saja. Dan fitur andalan fotonya juga tetap ada, yaitu film simulation dari Fujifilm. Sekarang saya akan bawa XM1 ini untuk street photography. Saya akan keliling cuma di sekeliling desa saja. Kalian lihat sendiri bagaimana nanti hasilnya. Oke, saya mulai street photography ini mulai dari sekeliling rumah saja. Kita foto yang ada di sekeliling rumah. Dan juga entah kenapa ketika saya take video ini, hasil dari video ini suaranya error, teman-teman. Seluruh video hasil suaranya seperti ini. Jadi percuma saya yaping panjang lebar di video ini, saya harus ulang untuk voice overnya. Jadi silakan menikmati video street photography ini. Walaupun kamera Fujifilm X-M1 ini memiliki pilihan film simulation, tapi pilihannya masih terbatas.
Tidak ada pilihan Classic Chrome, Eterna, Classic Negatif, dan lainnya seperti di kamera Fujifilm high-end lainnya. Tapi saya akali di sini dengan cara mengganti detail EXIF filenya ke XT4 dan menggunakan RAW converter untuk mengganti film simulation-nya. Jadi lebih banyak pilihan film simulation yang bisa saya gunakan sekarang di XM1 ini. Nanti saya buatkan video terpisah jika banyak di komentar yang request bagaimana caranya menambah atau menggunakan film simulation lain di kamera XM1 ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan. Setelah menggunakannya beberapa saat, ini dia kekurangan dan kelebihan yang saya temukan di kamera XM1 ini. Yang pertama, kualitas warna dan kualitas gambar yang dihasilkan masih sangat bagus, masih sangat khas Fujifilm. Ukurannya sangat ringkas dan ringan, jadi sangat cocok untuk digunakan traveling atau street photography. Harganya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kamera lain. Dan juga di sini saya temukan baterainya sangat awet digunakan untuk foto-foto saja. Bahkan saya pakai baterainya untuk shoot seharian, dia masih kuat. Mungkin karena bodinya yang ringan membuat baterainya lebih awet ya. Oke, sekarang kita ke kekurangannya. Yang pertama, dia tidak memiliki viewfinder. Jadi susah untuk kalian mengambil gambar di tingkat kecerahan yang terang. Lalu fokus peak assist-nya tidak bisa diganti warna, cuman warna putih. Autofokusnya oke, tapi tidak terlalu cepat. Kadang jika objeknya bergerak terlalu cepat, dia miss fokus. Ya, itu memang masalah Fujifilm dari dulu. Dan selanjutnya, fitur video yang terbatas. Ya, memang karena kamera ini untuk fotografi saja. Jadi kesimpulannya, apakah kamera XM1 ini layak untuk dibeli tahun ini? Menurut saya, kamera ini cocok untuk kalian yang ingin belajar fotografi, tapi tidak ingin mengeluarkan biaya yang besar. Karena kamera ini sangat terjangkau, teman-teman. Tapi kalian harus lebih teliti ketika membeli kamera ini second. Tentu saja kalian harus membelinya second, karena dia tidak memproduksi lagi yang baru untuk XM1. Mungkin masih ada seller yang stok kamera ini selama 12 tahun. Kalian cek saja, tapi harganya pasti lebih mahal. Kamera ini juga cocok sekali untuk digunakan street fotografi, karena ukurannya yang compact dan tidak mencolok. Kamera ini juga cocok digunakan sebagai second kamera jika kalian sudah mempunyai kamera utama dan memerlukan second kamera. Seperti saya di sini, iPhone saya gunakan untuk video dan kamera ini untuk take foto. Terutama untuk kalian yang mencari kamera fotografi yang bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Oke guys, itu dia review kamera XM1 dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka video-video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.